Assalamualaikum, kembali lagi channel Hobi Hari. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Hari ini Minggu siang, cuaca sangat cerah. Wah, cerah cuacanya. Kita kembali ngurusin mobil. Tapi bukan si Mio X ini yang kita urusin sekarang. Jadi ada mobil satu lagi yang terbengkalai karena banyak urusan dan kebanyakan Mio X ini yang kita pakai, yaitu si Vario. Bagaimana kondisi Vario setelah kurang lebih kayaknya hampir 5 bulanan mobil itu nggak pernah keluar. Jadi teman-teman, terakhir itu pakai mobil Vario itu di Desember kalau nggak salah. Terus setelah itu mobil dicuci, terus karena sudah mau persiapan mau keluar kota, banyak keluar kota dan baru dapat mobil ini kan otomatis mobil ini terus yang diurusin ya. Maksudnya kita touch up, kita repair, kita ganti apa yang harus diganti. Jadi sementara Vario masuk dulu di dalam garasi. Jadi garasi di rumahku tuh kemarin Vario tuh kita simpan di dalam, garasi yang dalam. Nah, ini garasi yang ini nih, di dalam sini. Vario itu di sebelah sana. Karena Vario itu berbulan-bulan tidak dipanasin, tidak kena matahari, dan juga tidak disarungin, otomatis pertama debunya tebal banget. Udah pasti itu. Terus yang kedua, ya alhamdulillahnya nggak mogok ya. Akinya aku lupa nyabut kutub negatifnya, tapi kemarin di starter masih bisa. Akhirnya Vario sudah aku coba pindahkan minggu lalu keluar ke carport yang depan. Jadi sekarang parkirnya di sebelah Mio X. Oke, kita sekarang menuju ke Vario ya. Inilah si Vario. Kondisinya setelah berbulan-bulan tidak keluar dari garasi. Teman-teman coba lihat nih, debunya tebal sekali. Wow, debunya tebal sekali. Dan kenapa waktu itu memang aku masukkan ke dalam garasi gini teman-teman ya. Kalau mobil ini diparkir di luar, pertama debuan juga. Terus yang kedua, kemarin tuh sering diinjek-injek sama kucing. Ini kalian bisa lihat nih, dinding rumahku tuh. Wah, ini bekas kucing nih. Jadi kalau kucing di sini pasti langsung lompat ke mobil sini. Udah mulai nih, ya baret lah, ya bulu-bulu rontok lah. Semuanya bergabung jadi satu. Dan sekarang kondisi Vario seperti ini, debunya tebel. Dan kenapa aku juga jarang menggunakan Vario? Jadi gini teman-teman, Vario ini ada sedikit trouble semuanya. Pertama adalah koplingnya sudah mulai selip. Jadi kalau mobil itu dipakai jalan agak jauh, kelama-lamaan pedal koplingnya sudah mulai berat. Jadi sepertinya si clutch cover atau istilahnya orang di sini tuh di bengkel tuh mataharinya sudah mulai lemah. Jadi kalau udah mulai beberapa kali injekan tuh dia mulai pedalnya kayak berat, kayak kok pakai kopling racing. Habis itu kalau RPM atau putaran mesinnya di atas 2000, langsung kerasa slip. Jadi mobilnya nggak mau maju tapi gasnya naik terus. Jadi aku lagi mau order kopling setnya lagi karena memang terakhir ganti kopling set itu 2017. Meskipun mobil ini nggak daily use, tapi ternyata memang kopling itu ada umurnya juga, tidak ngelihat dari namanya kilometer. Terus yang kemudian adalah aku juga sudah belanja beberapa part seperti ini. Oke, ini contohnya. Ini adalah karet cover atau tutup dari master kopling bawah. Master kopling bawah posisinya yang di depan mesin ini teman-teman ya. Jadi dia ada tutupnya ini. Jadi kalau misalnya tutup ini sobek, jadi si debu atau kotoran itu bisa masuk ke dalam area flywheel. Next, berikutnya adalah ini, tidak kalah pentingnya. Ini sebenarnya adalah baut drain oli di bawah. Jadi punya aku itu sekarang kondisinya ulirnya ini sih sudah tipis hampir habis. Jadi sudah waktunya ganti. Alhamdulillah kemarin dapat di salah satu toko spare part di daerah Tangerang Selatan. Jadi langsung diorder. Berikutnya adalah ini dia. Ini adalah seal krek as depan. Krek as depan itu adalah posisinya seal krek as yang di dekat pulley crankshaft. Jadi kemarin sudah ada indikasi rembes. Jadi waktu yang ganti oli di Toda itu sudah ada indikasi mulai rembes, tapi masih kabut-kabut gitu aja. Jadi masih bisa bertahan. Yang penting teman-teman jangan lupa untuk cek level oli mesin ya. Dan kenapa aku tidak langsung ganti seal ini? Karena kerjaan penggantian seal ini sebenarnya sealnya murah. Cuman pekerjaannya sangat bisa dibilang berat ya. Karena kan harus bongkar puli. Kemudian di situ ada timing belt juga. Terus nanti setelah itu ada spy. Terus ada baut pulley crankshaft juga. Jadi aku spare juga seperti spy-nya.
kayaknya nih spinnya aku juga baru 2 kali bongkar. Harusnya aku sekali lagi tuh harus ganti. Jadi lebih baik kita ganti yang dengan material yang lebih fresh daripada kita ngakal-ngakalin material yang lama. Kemudian biar sekalian ngebongkar, nanti aku juga mau sekalian ganti timing belt. Meskipun timing beltnya masih 20.000 kilo lagi, tapi nanti aku siapin aja spare partnya. Once semuanya udah ngumpul, kilometer mobilnya juga sudah mendekati waktunya ganti timing belt, ya udah kita eksekusi aja. Bongkar puli, sekalian ganti timing belt, tensioner, sama si seal karkasnya. Kemudian kondisi ruang mesin seperti ini, kotor, tapi mayoritas kotornya hanya di bagian firewall saja. Nanti firewall ini coba kita bersihkan pakai air dan sabun. Nanti kita gosok-gosok. Untuk bagian area mesinnya masih dibilang cukup bersih. Nah, cuman di sini ada sedikit rembes-rembes oli. Ini aku masih mau cari tahu dari mana asal muasal rembes olinya. Karena kalau memang dari packing tutup cover klep, ternyata di daerah sini aja masih kering. Sedangkan dari arah pompa power steering juga masih kering. Nanti kita coba cari tahu dari mana asal rembesnya oli ini. Tapi teman-teman, dari semua hal mengenai eksterior tadi dan mesin, ada yang lebih berbahaya lagi kalau mobil itu kelamaan disimpan di dalam garasi tertutup, yaitu bagian interiornya. Ayo kita cek sama-sama bagaimana kondisi interior dari si Civic Vario ini. Oke, ini kondisi yang terberatnya dari mobil yang kelamaan ditinggal di dalam garasi adalah... Nah, teman-teman bisa lihat, semua bagian interiornya jamuran, teman-teman. Oke, aku coba buka pintunya semua biar teman-teman bisa ngelihat. Kita buka pintu yang sebelah kanan. Wow. Wah, ini namanya jamur tebal sekali. Tidak hanya di door trim, pasti juga di jok. Nah, jadi teman-teman, mobil itu memang tidak boleh selalu tertutup atau kedap udara ya. Jadi memang tetap harus kena matahari supaya tidak terlalu lembab di dalam interior mobil. Makanya itu aku ini juga sudah membuka jendela itu sedikit, jendela depan kiri kanan selama ninggalin mobil di dalam garasi dan tidak ditutup pakai cover. Dengan harapan di dalam interior mobil itu tidak terlalu lembab, dan aku juga tidak lupa naruh semacam serap air. Jadi untuk menyerap kelembapan. Tapi mungkin karena memang kelamaan saja mobil di dalam garasi dan tetap lembab dan dingin, alhasil interiornya jamuran seperti yang aku lihat sekarang ini. Yang teman-teman bisa lihat juga di video sekarang ini. Oke teman-teman, mungkin kalau untuk penanganan dari jamur di interior ini aku sudah beli namanya interior cleaner. Aku kemarin beli di toko hijau segede gini, ada promo juga WIB, dapat juga kayak microfibernya. Jadi sekarang kita coba aja bersihkan interior dari si Civic Vario nih. Nanti yang untuk luarnya yang debu itu kita cari aja tempat cuci mobil di dekat rumah sini. Oke, kita lanjut bersihkan interiornya si Vario ya. One eternity later. Oke teman-teman, bagian belakang penumpang belakang sudah kita bersihkan pakai interior cleaner. Nah, ini pakai kain microfiber sama cairan ini. Dan lihat nih, kainnya sampai hitam. Tapi kondisi door trimnya balik lagi seperti semula teman-teman. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lihat yang kondisi depan yang belum dibersihkan. Lah, masih putih-putih. Tidak lupa joknya juga harus kita bersihkan juga ya, karena juga pasti ada jamurnya. Oke teman-teman, sekarang aku lanjut lagi membersihkan si kursi sama door trim dan dashboard depan ya. One eternity later. Alhamdulillah, interiornya sudah kita bersihkan dan sekarang kembali fresh. Tidak ada bekas-bekas jamur lagi. Kursi juga udah keset. Nggak tebel tadi, kalau misalnya ada debu banyak kan di tangan rasanya kerasa banget. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita panasin si Vario, sekalian kita nyalain AC-nya, kita buka semua pintu, jendela supaya udara dalam interior ini sirkulasi keluar. Oke, kita starter mesinnya si Vario ya. Mudah-mudahan nggak mogok juga, karena aku udah semingguan nggak aku panasin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, starternya talk chair. Sekarang kita nyalain AC, tapi kayaknya
Kita tunggu 3 menit supaya mesinnya panas dulu. Setelah itu baru kita nyalain AC-nya. Oke, sekarang temperaturnya sudah mulai naik menuju 1/4. Sekarang kita nyalain saja AC-nya. Semoga AC-nya nggak bau aneh-aneh ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, debunya. Oke teman-teman, nih sekarang hembusannya aku setel ke arah 4. Habis itu aku tinggal keluar dulu sebentar supaya udaranya keluar semua yang kotor di dalam jalur AC. Alhamdulillah, setelah AC dinyalain, tadi kan tombol AC-nya dimatiin, terus kita kasih hembusan nomor 4 supaya debu-debu yang di dalam AC keluar teman-teman. Setelah itu kita nyalain tombol AC-nya dan alhamdulillah AC-nya dingin, tetap dingin dan nggak ada bau aneh-aneh. So, jadi sekarang kita bisa keluar rumah untuk cari tempat cuci mobil terdekat dengan rumah. Soalnya kalau nyuci di rumah rasanya males banget, dan ini aku sudah keringetan banget tadi ngelap jamur-jamur di interior tadi. Ya, untuk cuci mobil kali ini kita cuci di luar saja. Oke, let's go, kita menuju ke tempat cucian mobil yang dekat rumah. Nah teman-teman, kita sudah di luar komplek. Sekarang menuju tempat cuci. Dan oh ya, satu lagi aku lupa ngasih tahu ke teman-teman bahwa problemnya mobil ini adalah di odometer. Odometernya kenapa? Jadi odometernya itu nggak bergerak maju tapi mundur. Nih, kita lihat ya sama-sama ya. Kalau speedometernya aman, odometer bawahnya ini yang berpengaruh ke atasnya juga. Yang bawahnya ini dari tadi 57,9 aja. Dia lebih banyak diem dan lebih sering mundur. Jadi sekarang mobil tuh maju bukan karena dipakai, tapi karena kilometernya mundur karena sering dipakai. Jadi mungkin ini akan jadi PR ku berikutnya untuk memperbaiki si odometer. Dan aku sudah dapat toko yang jualan spare part, hanya jual odometernya aja, khusus untuk speedometer lokal Civic Vario S04. Jadi nggak usah diakal-akalin. Ya, namanya juga barang elektronik ya teman-teman, pasti ada yang boardnya yang rusak atau ada elko-nya yang meleleh. Ya kita ganti saja. Alhamdulillah masih ada yang jual. Oke, sekarang kita menuju ke tempat cuci mobil ya. Kita sudah cuci mobil namanya Smart Guys, dekat rumah, paling jaraknya berapa ya? Udah nyampe 3 kilo. Jadi ini kayak semi robotik, masih pakai orang, tapi ini cukup ramai. Dan aku pernah nyuci MIUX sebelumnya di sini juga nyucinya bersih alhamdulillah. Dan paketannya seperti ini teman-teman. Jadi kalau express wash itu 50.000. Kemudian kalau racing wash 75 termasuk vakum. Nah itu kok ada yang body wash sama vakum sama premium hand wax itu 130.000. Terus cuci yang premiumnya ada platinum sama ultimate 350 sama 500. Ada jamur kaca, ada hand wax premium sama engine cleaning yang ultimate. Terus dia ngeklaim 40 menit itu selesai untuk yang racing plus atau yang termasuk vakum. Dan ada garansi 24 jam kali 1 hari kalau misalnya ada hujan, cuci lagi gratis. Itu klaimnya, tapi aku belum pernah sih. Sama ini nyuci habis itu masuk garasi dan hujan gak hujan ya sudah ngotor aja dalam garasi. Oke teman-teman, sekarang kita cuci dulu si Vario biar segar dan wangi.
A few moments later. Nah teman-teman, setelah kita cuci mobil tadi di Smart Guys, di sebelah itu yang biru-biru, kita ke sebelahnya pompa bensin Shell. Kita isi angin bannya si Vario. Jadi tadi semua ban dicek, anginnya ternyata 27, 26. Dan sekarang kita setting semuanya ke 35. Oke teman-teman, next kita kemana lagi ya? Ban udah, cuci mobil udah, isi bensin nggak usah karena masih di atas setengah. Dan mungkin kita cari sesuatu lagi, kita sambil keliling-keliling sambil manasin bannya si Vario. Kita masuk ke Cubic aja, ke parkirannya, ngadem sebentar, cari-cari minuman sambil ngecekin mobil teman-teman. Jadi kan mumpung lagi di luar rumah, mobil habis kita pakai jalan, kita sekalian cek Vario di parkirannya Cubic ya, keliling-keliling sambil lihat-lihat apakah ada boncel baru di bodi, apakah ada baret baru di bumper, kan kita nggak tahu. Jadi kita sekalian ngecek aja, mumpung lagi di luar rumah. Sekarang kita di parkirannya Cubic. Seperti biasa, Cubic kalau di weekend ini selalu penuh karena banyak orang hangout, dan memang tempatnya paling asik sih menurutku yang untuk berkunjung bersama keluarga karena ada supermarket Lulu, kemudian dia juga ada tempat bermain outdoor di sana. Nah, itu outdoor. Jadi teman-teman suka bawa anak-anaknya, bawa sepeda, bawa sepatu roda, bisa bermain sepuasnya di Cubic ini. Oke teman-teman, sekarang kita cari parkiran dulu ya. Kita sudah ngelilingin Vario tadi dan memang bertambah banyak lah ukiran-ukiran di bodinya Vario tuh. Ada yang codet waktu itu apa ya, serempet motor lah gitu, padahal kita udah jalan pelan-pelan. Kemudian juga catnya ada yang mulai belang lagi. Di sini sudah ada yang mulai meruntuh catnya, nah, gelombang-gelombang dikit. Namanya juga mobil tua ya, jadi namanya cat itu kan juga pasti ada umurnya, ada yang mulai pernisnya tipis di beberapa spot, terutama di bagian atapnya ya. Cuma memang aku belum pernah ke salon mobil lagi, jadi kalau bisa dipoles apakah masih bisa keluar warnanya. Tapi memang mayoritas cat mobil Vario ini sudah mulai perlu direstorasi ulang. Memang kalau dilihat dari jauh masih kelihatan mengkilap ya teman-teman, karena memang ini faktor cahaya saja sama faktor dalam ruangan. Tapi kalau di dekatnya aslinya mobil ini jauh dari mulus, tapi alhamdulillah catnya masih lumayan banyak yang ori. Sempat kepikiran juga mau ganti warna karena istriku pengen warna yang lebih segar, tapi masih kita kumpulkan dulu budgetnya. Insya Allah kalau ada rezeki kita kembali restorasi si Vario. Tapi sekarang bahan-bahan yang sudah ada di rumah untuk restorasi itu adalah kain jok. Kain jok tuh aku sudah dapat dari temenku, sudah ada di garasi dalam tadi. Jadi motifnya seperti kain joknya CR-V generasi 1. Teman-teman bisa googling sendiri seperti apa motif coraknya CR-V generasi 1, karena aku nggak mau balikin ke modelnya Vario karena itu udah terlalu banyak yang pakai. Kita coba anti mainstream lagi, berbeda lagi, tetap pakai bahan fabric tapi punyanya mobil Honda yang lain. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu videoku kali ini mengenai kondisi Vario setelah ngejogrok atau ngandang di garasi selama 5 bulan. Dan mungkin kalau teman-teman yang mengalami kondisi yang sama dengan aku, kalian juga harus perhatikan masalah jamur di interior ya teman-teman. Kalau bisa memang mobil tuh harus minimal dijemur terus pindah posisi parkir. Yang awalnya parkirnya mundur jadi parkirnya maju. Jadi biar ada suasana juga mobilnya, termasuk pergantian udara di dalam mobil dan rotasi dari si ban, biar ban itu juga tidak bertumpu di satu titik terus. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Kita insya Allah masih membahas si Vario. Next videonya seperti apa? Ikuti terus videoku di channel YouTube Hobi Hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.